Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan berbagai macam karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah merupakan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, manfaat dari syukur itu kembali kepada kita semuanya. Allah akan menambah nikmat yang sudah ada pada diri kita. Tidak hanya nikmat itu kita dapatkan di dunia, akan tetapi sampai ke akhirat nanti, ketika kita mensyukurinya dengan sebenar-benarnya, yakni mensyukuri bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata, menjadikan kita tidak sombong, menjadikan kita terus tetap kembali kepada Allah, bagaimanapun kedudukan kita. Mensyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, dan mensyukuri dengan menggunakan nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pada hari yang lalu sudah diterangkan oleh Al-Ustadz Najmuddin tentang bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah supaya mentadabburinya. Pagi ini kita mencoba mentadabburi Al-Quran sebagai bahan evaluasi diri. Sudah sejauh mana kita melaksanakan Al-Quran atau menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Sebagai bahan untuk tadabbur ini, saya sampaikan kisah dari seorang tabi'i yang bernama Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais wafat pada tahun 72 Hijriah. Dia sebetulnya sudah masuk Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun belum sempat
bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keburu Rasulullah meninggal dunia, maka dia disebut tabi'i, sebab kalau sahabat sudah Islam dan sudah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahnaf bin Qais ini adalah seorang tabi'i atau generasi salaf yang sangat terkenal kemurahan hatinya. Dia pemimpin dari kabilah Tamim yang lahir di Basrah. Lalu dia meriwayatkan banyak hadis, yakni mengambil riwayat hadis dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Dzar, dari Ibnu Abbas, dari Abbas, dari Ibnu Mas'ud, dari Utsman bin Affan, dan lain-lainnya. Ceritanya adalah suatu ketika Ahnaf bin Qais membaca Al-Quran. Ayat yang dibacanya adalah laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Surah Al-Anbiya ayat 10. Sungguh telah kami turunkan padamu sebuah kitab yang di dalamnya ada penyebutan tentangmu. Apakah kamu tidak berpikir? Ini tadabbur namanya. Sudah diturunkan ayat Al-Quran yang di dalamnya ada penyebutan tentangmu. Tentang Nabi Muhammad. Tentunya karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian untuk disampaikan pada seluruh umat manusia, khususnya kaum muslimin, ya kepada kita semuanya. Apakah kita sudah memikirkan, mentadabburi ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu? Maka Ahnaf bin Qais berkata pada dirinya, aku akan mencari diriku dalam Al-Quran. Aku ingin tahu siapa diriku dengan siapa aku mirip. Jadi ingin mencari dirinya dalam Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kita pun harusnya begitu. Mencari diri kita, siapa sih diri kita dalam Al-Quran. Lalu ia baca ayat demi ayat. Dan di antaranya ia bertemu dengan ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yani kalau dari ayat yang sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawat wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Yani, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu senang dan di waktu susah, di waktu lapang dan di waktu sempit. Orang-orang yang bisa menahan emosinya dan orang-orang yang memaafkan manusia, maafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan apabila dia
melakukan perbuatan dosa atau menzalimi dirinya sendiri, maka dia segera bertobat, ya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang akan mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak terus-menerus dalam dosa itu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Tidak terus-menerus ada pada dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Nah, ini ditadaburi oleh seorang tabi'i yang sangat terkenal baiknya itu. Lalu kesimpulannya dia berkata, aku tidak ada di sini. Ya. Artinya dia merasa saya belum bisa pantas menjadi ahlu surga. Kalau tabi'i itu saja yang kedermawanannya sudah tidak asing lagi, itu mengatakan bahwa saya belum menjadi orang itu, apalagi kita. Kenapa? Karena istiqomah dalam berinfak, misalnya fis-sarra wad dharra. Ya. Keadaan lapang, keadaan sempit. Nah, kita lapang saja tidak mau berinfak, apalagi sempit, lebih sulit lagi untuk berinfak. Menahan amarah juga nggak bisa. Adanya dendam pada orang lain. Padahal ayat Al-Quran yang dijanjikan surga ini adalah orang yang menginfakkan dikala lapang dan sempit, orang yang menahan emosi, orang yang memaafkan orang lain, orang yang suka berbuat baik. Lalu kemudian Ahnaf bin Qais membuka-buka ayat Al-Quran lagi, lembaran-lembaran Al-Quran dibacanya lagi, lalu dia menemukan surah Al-Hasr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka mendahulukan orang lain dari diri mereka, meskipun mereka sendiri membutuhkan. Siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ini orang-orang, ini mengkisahkan tentang orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor, orang Madinah, yang menolong orang-orang muhajirin, itu meskipun dirinya butuh, mengutamakan orang muhajirin, karena mereka dianggap orang tamu atau orang yang patut ditolong. Bahkan ada satu kisah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat keluar di malam hari untuk mencari makanan karena belum makan. Lalu berpapasan dengan salah satu dari orang Ansor, maka dia bertanya, mau kemana wahai Rasul? Mau mencari makan. Maka dia mengajak ke rumahnya, lalu lampunya yang dalam dimatikan, anak-anaknya suruh tidur karena makanan hanya untuk persediaan anaknya. Dikasihkan pada orang muhajirin, ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dimatikan? Supaya anak-anaknya nggak ngerti. Saking apa? Mengutamakan orang-orang muhajirin. Maka saat itu pula Ahnaf bin Qais mengatakan, aku tidak ada di sini. Ya. Aku belum nyampe sifat ini. Ya. Kembali lagi kita bertanya, Ahnaf bin Qais yang sudah
dermawan, belum menyimpulkan bahwa dirinya sudah melakukan surah Al-Hasyr ayat 9 ini, apalagi kita. Kemudian yang berikutnya, Ahnaf bin Qais sampai pada ayat surah Adz-Dzariyat ayat 17, 18, dan 19. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya, ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Para sahabat Nabi, para tabi'i, para salafus saleh sedikit tidur di malam hari. Di waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam harta mereka ada hak, ada bagian untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang menjaga harga dirinya. Maksudnya adalah orang yang meminta-minta, orang miskin yang meminta-minta, dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Nah, yakni dia menjaga dirinya, menjaga iffah, kehormatan dirinya. Nah, dalam hadis dikatakan bahwa yang paling baik sedekah adalah kepada orang miskin yang menjaga dirinya. Itu adalah sedekah yang baik diberikan kepada dia. Artinya kita harus tahu, oh si fulan itu sebetulnya membutuhkan, tapi si fulan tidak pernah meminta-minta, kasih. Tentunya semampu kita. Nah, di sini juga Ahnaf bin Qais mengatakan, aku tidak ada di sini. Ya, belum ada di sini. Lalu kemudian membaca ayat lagi sampai pada surah As-Saffat ayat 35 yang bunyinya innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan pada mereka tidak ada Tuhan selain Allah, mereka bersikap sombong, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau merendahkan diri kepada Allah, termasuk pula tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun berkata pada dirinya, aku tidak ada di sini, dan aku berlepas diri dari mereka, dari sifat sombong, menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia membaca ayat-ayat lagi sampai pada surah Al-Muddathir ayat 42, 43, 44, 45 dan 46. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak sholat. Kami dahulu tidak sholat. Kami juga tidak memberi makan orang miskin. Kami ikut melakukan keburukan bersama orang-orang yang melakukan keburukannya. Kami juga mendustakan hari kemudian. Ya. Ini adalah sebab masuk neraka. Maka Ahnaf bin Qais mengatakan, aku tidak ada di sini. Dan aku berlepas diri dari mereka. Artinya pada ayat As-Saffat 35 dan Al-Muddathir ayat 42 sampai 46 ini sifat-sifat yang jelek. Ya. Sifat yang memasukkan orang ke dalam
neraka. Maka Ahnaf bin Qais, aku tidak ada di sini dan aku berlepas diri dari mereka. Lalu pada berikutnya adalah Ahnaf bin Qais membaca surah At-Taubah ayat 102. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihah wa akharu sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang lain, yakni orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan amal yang baik dan amal yang buruk. Semoga Allah mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini pengakuan atas kedhaifannya, kelemahannya, meskipun sudah begitu hebatnya. Tidak mengatakan bahwa saya sudah bersedekah banyak, saya sudah berjuang di jalan Allah banyak, dan seterusnya, lalu bangga diri. Tapi meyakini bahwa masih ada dosa-dosa yang dilakukan, masih ada amal baiknya, tapi juga masih ada amal buruknya. Lalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ahnaf bin Qais mengatakan, ana min haula. Disinilah diriku. Saya adalah termasuk golongan yang ini. Ya. Lalu Ahnaf bin Qais menutup perkataannya atau renungannya, fangdur ayyuhal maudhi'a nafsika min kitabillahi ta'ala fi ayyi tabaqat anta wahdar an takuna mimman tantabiqu alaihim sifatul munafiqin aw sifatul fasiqin aw sifatul ladzi qila lahum fi haqqihim qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum wa la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi Ahnaf bin Qais terus mengatakan setelah merenungi ayat-ayat Al-Quran tadi, fangdur ayyuhal lihatlah wahai saudara-saudaraku. Jadi kalau dia meninggal tahun 72 Hijriah, sekarang sudah tahun 1445 Hijriah, jadi sudah 1300-an tahun yang lalu. Tapi nasihat itu masih segar. Ya. Kenapa? Karena nasihat dari mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Barangkali kalau nasihat kita yang tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, hari ini diberikan, besok sudah usang. Besok wis ora ana maknane meneh. Ya. Tapi ini sudah 1300 tahun yang lalu lebih. Masih terasa segar, masih sangat penting untuk dilakukan. Fangdur ayyuhal lihatlah wahai saudara-saudaraku, di mana tempat dirimu, di mana posisi dirimu dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Di tingkatan mana kamu? Fi ayyi tabaqat anta. Dan hendaklah waspada kamu sekalian dari golongan atau dari menjadi orang-orang yang termasuk
pada sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang fasik, atau sifat orang-orang yang merugi tapi menganggap dirinya telah berbuat baik. Yakni yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 yang saya bacakan tadi. Yang artinya adalah, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian pun bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi orang yang merugi, jangan sampai menjadi seperti itu. Dalam tafsir dikatakan, jadi dalam Aisarut Tafasir, Qul ayyuhar rasul lihaula illadzina yujadilunaka bil batil min ahlil kitab. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang membantahmu, yang memusuhimu dengan kebatilan dari khususnya dari ahlul kitab. Hal turiduna an ukhbirakum bil akhsarina a'mala? Maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Tentang orang yang paling merugi perbuatannya. Termasuk kita pula dinasihati oleh Al-Quran ini. Siapa orang yang paling merugi perbuatannya? Innahum humul ladzi abadullah ala ghairi tariqatin yardahallahu ta'ala. Yaitu mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya melakukan hal-hal bid'ah yang diada-ada, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu kerugian. Wa yahsabuna annahum musibuna fiha wa anna amalahum maqbul. Dan mereka mengira bahwa perbuatannya itu benar dan perbuatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum bil haqiqah mukhti'una wahibuna wa amaluhum mardud. Padahal mereka itu hakikatnya salah dan mereka amalnya tertolak. Ya. Misal ketika bulan Suro, ya, ada nyadran laut, ya, mereka beramai-ramai mengadakan selamatan untuk mempersembahkan kepala kerbau kepada Dewi Lanjar. Mereka mengira bahwa perbuatan itu diterima oleh Allah. Mereka mengira bahwa perbuatan itu perbuatan baik. Mereka mengira bahwa perbuatan itu perbuatan ibadah, padahal sama sekali tidak bernilai ibadah, bahkan bernilai kemusyrikan. Maka itulah orang yang paling merugi perbuatannya. Beribadah tidak mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berakidah yang tidak menentukan, tidak mengikuti
jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Beramal sosial yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul. Maka itu menjadi orang yang paling merugi perbuatannya. Maka Akhnaf bin Qais mengingatkan, lihat, jangan sampai kau menjadi orang munafik, berarti sifat-sifat orang munafik. Jangan sampai kalian menjadi orang fasik. Jangan sampai kalian menjadi orang musyrik. Jangan sampai kalian menjadi orang yang rugi perbuatannya. Al-akhsarina a'mala wa yadullu alaihim fa yaqul innahum alladhi amilu a'malan batilah ghairu syari'ati wa ya'taqiduna annahum ala syai' minal huda was-shawab wa annahum maqbul mahbub wa anna a'malahum hasanah yaqbaluha Allah taala. Orang yang paling merugi tadi juga dalam Al-Kahfi 104 adalah orang innahum, sesungguhnya mereka itu melakukan suatu perbuatan batil keluar dari syariah Allah, dan mereka mengira bahwa mereka sedang ada pada petunjuk Allah atau sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perbuatannya makbul, diterima, amalnya amal hasanah, padahal itu merugi, tidak diterima. Misalnya apa? Misalnya orang memperjuangkan kerukunan beragama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Campur aduk agama. Misalnya supaya saling ikut menyembah. Orang kafir menyembah Allah, orang Muslim menyembah Tuhan mereka, membenarkan Tuhan mereka, mengikuti tata cara ibadah mereka. Itu sebagai toleransi beragama misalnya. Pikirannya bahwa ini sedang memperjuangkan Islam, supaya Islam itu tidak dianggap sebagai agama yang teroris, tidak sebagai agama yang suka menyalahkan agama lain. Pemikiran mereka sedang beribadah, sedang memperjuangkan Islam. Padahal dia sedang menghancurkan Islam. Itu juga al-akhsarina a'mala. Al-akhsarina a'mala. Orang yang paling merugi perbuatannya. Juga al-akhsarina amala pada ayat 105 ini dikatakan haula'i humul ladzi jahadu bi ayati rabbihim wa kafaru biha fid dunya wa kafaru bi hujjati rabbihim wa barahini wa dalailil lati aqamaha ala wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi wa kadzabu bil akhirah wal hisab. Jadi orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menentang ayat-ayat Al-Qur'an, menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkufuri ayat-ayat Al-Qur'an ketika di dunia, tidak mau untuk mengikuti ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah enggan untuk berdoa. Ya. Karena menganggap bahwa Allah itu Maha mendengar. Enggak perlu kita berdoa. Kalau Allah mengendaki ya sudah. Allah sudah Maha tahu tentang apa yang terbersit dalam hati. Enggak perlu kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berkait dengan berdoa dibuang saja, yang Allah Maha tahu. Maka ini juga akhsarina amala. Karena Al-Quran, hadis Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa. Memerintahkan kita untuk berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan
orang yang tidak mau berdoa itu termasuk orang yang sombong. Walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam secara terhina. Nah, ayat sebelumnya adalah sebelum ayat itu adalah ayat memerintahkan berdoa. Maka berarti menunjukkan orang di antara orang yang menyombongkan diri adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia juga termasuk al-akhsarina a'mala, orang yang mendustakan akhirat, mendustakan hari kiamat. Ya. Al-hisab, menganggap bahwa hidup ini hanya hidup di dunia, amal perbuatan tidak akan dipertanggungjawabkannya. Fahalakat a'maluhum wa batalat, maka nanti hancur semua yang dilakukan itu dan tersia-sia apa yang dilakukan itu. Fala tazinu a'maluhum yaumal qiyamah syai'a, maka pada hari kiamat amal-amal yang mereka lakukan itu tidak ada nilainya sedikit pun, tidak mempunyai timbangan amal saleh. Itulah orang yang paling merugi. Jadi orang yang paling merugi adalah orang yang mengadakan kebid'ahan dalam akidah ataupun syariah dalam beribadah. Orang yang paling merugi adalah orang yang berbuat batil, berbuat sayyi'ah, berbuat jahat, dan dia menganggap bahwa dia benar dan akan diterima oleh Allah. Orang yang paling merugi adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada hari akhir dan hisab, maka itu semuanya mengakibatkan pada hari kiamat nanti amalnya tidak ada timbangan sedikit pun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dari kisah Ahnab bin Qais tadi yang dia mengevaluasi diri dengan Al-Quran, itu dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita harus bisa meluangkan waktu untuk bercermin dengan Al-Quran. Jadi jangan bercermin dengan kaca saja. Kalau bercermin dengan kaca, kita hanya bercermin tentang wajah kita. Oh, aku wis tuwa, mending nek berpikirnya aku wis tuwa. Tapi yang dilihat dengan kaca hanya fisik. Tapi kalau kita bercermin dengan ayat Al-Quran, maka yang kita lihat adalah perilaku kita. Perilaku kita. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah dengan melakukan observasi tentang diri kita, melihat diri kita, perbuatan kita, lalu dicocokkan dengan perbuatan, dengan ayat Al-Quran yang kita ngerti. Ya. Begitu pula ketika membaca Al-Quran bisa pula dibalik. Ketika kita membaca Al-Quran, kita terus ngoreksi diri. Wis pas durung. Berarti meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran sambil mentadaburi maknanya. Mengerti maknanya, mengerti terjemahannya. Lalu ketika ketemu ayat yang kira-kira bersifat menjelaskan diri, maka berhenti sejenak. Berpikir, apakah saya sudah seperti itu? Ya. Misalnya tentang infak, apakah saya sudah berinfak? Ya. Tentang sholat misalnya,
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, misalnya dalam surah Al-Ma'un. Lalu kita bercermin, mengevaluasi diri, maka kecelakaan besarlah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya. Nah, lalai dalam sholatnya apa? Tentunya mungkin belum ngerti, dalam terjemahannya lalai saja. Kalau belum ngerti, maka ditanyakan lalai dalam sholatnya kipiye. Ya. Lalai dalam sholat itu mengakhir-akhirkan waktunya. Sholat tidak memelihara khusyuknya. Ya, pokoknya asal melakukan sholat. Itu lalai namanya. Alladzina hum yura'un. Orang yang riya. Apakah kita sering riya apa enggak? Wa yamna'unal ma'un, yakni orang yang tidak mau membantu tetangganya, orang lain, dengan barang yang berguna, meskipun barang itu kecil. Karena dalam tafsir disebutkan, meskipun dengan meminjamkan alat yang sepele, sapu misalnya, meminjami sapu orang lain. Ada orang lain yang butuh, akan meminjam sapu, dipinjami. Apakah kita menjadi orang yang bakhil, barang yang begitu sepele saja dipinjam orang tidak diperbolehkan? Maka itu namanya meluangkan waktu untuk bercermin. Yang kedua, memahami kebaikan seringkali tidak mewujudkan pengamalannya, atau memahami kebaikan seringkali tidak terwujud dalam pengamalan. Sudah paham kebaikan, misalnya paham tentang infak, tapi tidak mau berinfak. Paham tentang sholat pada waktunya, tapi sholatnya selalu diakhir-akhirkan. Paham tentang sholat berjamaah, akan tetapi tidak pernah sholat berjamaah kecuali Jum'ah dan Idul Adha, Idul Fitri. Begitu pula memahami keburukan seringkali tidak terwujud dalam penghindarannya. Ya. Memahami bahwa syirik itu dosa besar, bahkan bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Memahami bahwa bid'ah di dalam ibadah itu bisa mengakibatkan ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tetap syirik, masih tetap beribadah dengan sakar PDW, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka manusia, kita semuanya harus memahami keduanya, memahami kebaikan dan juga memahami keburukan. Lalu keduanya itu diupayakan untuk dijalankan. Karena itu dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan saat melakukan pemeriksaan diri. Jadi ketika kita introspeksi diri, ketika kita mentadaburi Al-Quran, itu harus jujur. Jujur pada diri kita sendiri, dicocokkan dengan Al-Quran tadi. Ibaratnya tadi, sholat, bagaimana sholat kita selama ini? Sudah baik apa enggak? Apa masih sahun? Ya? Masih lalai tentang sholatnya. Misalnya begitu pula terdapat ayat Al-Quran tentang bagaimana
seorang laki-laki terhadap istri, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala wallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya, wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ya, pemimpin tentunya yang akan mengarahkan kepada kebaikan. Dia memberikan infak, memberikan nafkah. Maka jujur, bagaimana kita sudah bisa menjadi pemimpin atau tidak? Ya. Kita sudah memberikan nafkah dengan benar atau tidak? Nah, maka itu untuk introspeksi. Begitu pula kaum wanita, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang soleh adalah wanita yang qanitat, yang tunduk, ya, yang taat, yang khusyuk. Fassalihatu qanitatun hafidhat, menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya sesuai dengan penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus introspeksi juga. Bagaimana sholihat? Karena Rasulullah mengatakan juga, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah tempat bersenang-senang, dan sebaik-baik kesenangan adalah istri yang solehat. Apa kriterianya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapa wanita yang soleh? Rasulullah mengatakan, adalah wanita yang apabila kamu melihatnya, yakni apabila suami melihat, maka menjadikan suami itu senang. Apabila suami memerintahkan, maka dijalankan. Atau adhu, mentaatinya. Tentunya kalau perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Dan apabila dia pergi, yakni suaminya pergi, dia menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya. Itu mar'atus sholihah. Maka ketika membaca ayat Al-Quran misalnya, fassolihatu qanitatun hafidhatun, ya juga koreksi diri dengan jujur sejujur-jujurnya bagaimana selama ini terhadap suaminya, terhadap keluarganya. Lalu baru mengambil kesimpulan seperti Ahnaf bin Qais, aku durung seperti itu. Masih proses seperti itu. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang kesabaran, misalnya, kita periksa diri kita. Sudah sabar belum? Apakah kita sudah berusaha menghadirkan kesabaran? Jika belum, kita harus memulainya dari sejak berintrospeksi tadi. Jadi itu baru kita memahami bagaimana bertadabbur. Dan menurut yang disampaikan Ustadz Najmuddin kemarin adalah tadabbur adalah salah satu dari kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, cukup itu yang saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ahnaf bin Qais melalui kajian di pagi ini, melalui lisan saya ini, bisa menjadi salah satu pengetahuan yang menjadikan kita senang untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Pertamanya adalah mengetahui terjemahannya, lalu bisa mentadaburinya. Kalau terjemahannya belum mengetahui, ya sulit untuk bertadabur, bahkan tidak bisa. Bagaimana akan bertadabur, mau maknanya nggak ngerti. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah
wala maridhan illa syafaitah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridhan, wala nasolahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.